Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati, menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan kris kode atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan kris kode menggunakan aplikasi OVO, GoPay, link aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Hari ini kita bersyukur firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Budianto Lim dari STTRI Jakarta. Untuk Bapak Pendeta Budianto Lim, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak. Tuhan memberkati pelayanan dan juga keluarga. Mari saudara-saudara kasih dalam Tuhan, hari ini kita menyambut Tuhan, kita beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan, dan nikmati ibadah hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.
Shalom, saudara-saudari jemaat GKA Gloria Satelit yang dikasihi Allah di dalam Kristus. Seluruh kebaktian Minggu Prapaskah keempat ini diselenggarakan berdasarkan satu pengakuan, yaitu pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera dari Allah Bapa kita yang memberikan damai sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan urapan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Hormati bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Ya Tuhan, bawa kami dekat ke dalam hadirat-Mu. Biarlah setiap kami, Tuhan, kami membuka hati kami untuk mendengar suara-Mu. Kami rindu memandang wajah-Mu yang penuh dengan kekudusan, ya Bapa. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, kami mengangkat tangan kami, Tuhan. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Bawa kami dekat ke dalam hati-Mu, ya Tuhan. Dekat dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu, Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat
menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu Bapa, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, kami mengangkat kami Tuhan, mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Ya Bapa, siapakah kami Tuhan? Engkau yang rela mati menebus dosa kami. Betapa besar sengsara yang Engkau rasakan hanya untuk kami manusia yang berdosa ini Tuhan. Kami yang tidak layak, tetapi Engkau menyucikan kami dengan darah-Mu yang kudus. Ajarkan setiap kami Tuhan, agar kami dapat mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Dan izinkanlah kami Tuhan, untuk kami boleh datang menyembah Engkau, Yesus Sang Juru Selamat kami. Amin. Efesus pasal yang kedua ayat 8-9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dialah Tuhan kekuatan dan keselamatan bagi setiap kita. Mari kita mengangkat suara kita, bersama-sama kita memuji Dia, Tuhan, Raja di atas segala raja. Mari kita sujud menyembah Dia. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku,
Dialah Tuhan yang tidak pernah melupakan setiap kita. Setiap kesalahan yang kita lakukan diampuni oleh-Nya. Mari kita mau datang, kita mau membawa setiap syukur dan pergumulan kita hanya kepada Dia. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikat-Mu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupan-Mu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau alainya tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bak kain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupan-Mu. Kau
Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi pada kami, semuanya itu tidak akan melebihi kapasitas kekuatan kami Tuhan. Tetapi ajarkan kami agar kami dapat bersandar, berserah hanya kepadamu. Seberat apapun permasalahan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan, Engkau selalu menopang kami. Biarkan Tuhan melalui momen Paskah tahun ini, kami boleh mengingat kembali atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib, karya-Mu yang begitu besar bagi setiap kami, yang tidak ada tandingannya ya Bapa. Ajarkan kami anak-anak-Mu, agar kami boleh lebih mengasihi Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Tuhan, untuk setiap proses vaksinasi yang sedang dilakukan, kami berdoa biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dan boleh berjalan dengan lancar. Dan negara kami ini Tuhan boleh segera dipulihkan untuk kondisi perekonomian. Kami juga Tuhan mau membawa seluruh doa dan permohonan kami ini sesuai dengan doa yang Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Karena salib-Mu Tuhan, kami menang. Karena salib-Mu, kami boleh hidup. Bukakan hati kami Tuhan, bukakan telinga kami, karena kami mau mendengar akan sabda-Mu ya Bapa. Hanya Kau Tuhan di dalam hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk
Kaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sungguh Tuhan, karena salib-Mu kami hidup Tuhan. Karena salib-Mu kami menang dari dosa ya Bapa. Engkaulah Allah yang berkuasa. Biar Engkau yang membukakan hati kami Tuhan, bukakan pikiran kami, biar kami boleh berkonsentrasi Tuhan untuk mendengar akan firman-Mu ya Bapa. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Melakukan mujizat-Mu. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Silahkan. Shalom saudari dalam Kristus, sebelum kita merenungkan Matius 27 ayat 45-50, mari kita tundukkan kepala, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Allah, karena Engkau adalah Allah yang terus menyatakan kebaikan-Mu dan kesabaran-Mu di dalam mengajarkan kami. Kiranya Engkau berkenan memperlihatkan kepada kami petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu, sehingga kami boleh memegangnya sampai ajal kami menjemput. Dan kiranya Engkau berkenan membuat kami mengerti untuk memegang, untuk memelihara, untuk melakukan apa yang Kau sampaikan kepada kami pada hari ini dengan segenap hati kami. Dan kiranya Engkau boleh tolong setiap kami untuk dapat hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Dan terlebih lagi ya Tuhan, condongkanlah hati kami
kepada peringatan-peringatan-Mu. Khususnya ketika pada saat ini kami akan merenungkan satu perkataan diri-Mu ya Tuhan Yesus ketika ada di atas kayu salib. Kiranya Engkau berbelas kasihan dan Engkau berkenan menjaga perenungan kami. Sehingga kami tidak salah merenungkan, tidak salah menghidupi apa yang Kau mengajarkan kepada kami. Karena ini adalah kata-kata yang begitu kudus di atas kayu salib yang berasal daripada Engkau sendiri. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami rindu untuk mengasihi-Mu lebih dalam lagi. Sertai seluruh perenungan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Matius 27 ayat 45 sampai 50 demikian. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, apa yang kita baca barusan perlu kita saksikan, simak dari bagian-bagian sebelumnya. Karena Tuhan Yesus sampai di atas kayu salib dengan penderitaan yang begitu luar biasa berat. Sejak Kamis malam, Tuhan Yesus berpeluh seperti darah di Getsemani. Kemudian dikhianati dengan ciuman Yudas, ditangkap, dipukuli, disangkal oleh Petrus, ditinggalkan semua murid, diadili, diludahi. Dan hal ini berlanjut di Jumat pagi. Ditambah dengan cambukan Romawi. Disetarakan dengan penjahat Barabas, lalu divonis salib oleh Pilatus. Kemudian Tuhan Yesus dipaksa pikul salib sendiri. Jalan menanjak Via Dolorosa, jatuh bangun menuju Bukit Golgota. Begitu Yesus merebahkan diri di atas kayu salib yang kasar, tubuh yang sudah tercabik-cabik pasti menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Derita itu terus berlanjut ketika 3 buah paku besar ditancapkan pada 2 tangan dan kakinya. Waktu salib ditegakkan, semua rasa sakit menambah derita yang luar biasa. Tergantung di atas salib adalah supaya mati perlahan-lahan. Dari jam 9 pagi, 3 jam tergantung, matahari makin panas, semua luka terbuka, darah mengalir campur keringat, membuat seluruh tubuh nyeri, perih, dan sakit tak henti. Dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Tiba-tiba terik matahari berubah menjadi gelap gulita. Sebuah tanda langit yang menunjukkan bahwa Yesus bukanlah orang biasa. Kalau Yesus orang biasa, waktu dia dipaku sebagai orang berdosa, bahkan disamakan dengan kriminal, seharusnya langit terang benderang menunjukkan sukacita. Tetapi ini terbalik. Matahari, langit ikut berduka. Semua gelap, saudara yang terkasih. Nah, saudara yang terkasih, kegelapan seperti ini bukanlah kegelapan gerhana matahari yang pernah terjadi 20 Maret 2015 atau 14 Desember 2020 yang lalu. Peristiwa salib terjadi di masa Paskah Yahudi, yaitu masa bulan purnama penuh. Artinya posisi bulan terjauh dari bumi dan matahari. Jadi nggak mungkin ada gerhana matahari. Tidak mudah bagi kita untuk menyelami apa yang ada di dalam benak Tuhan Yesus waktu kegelapan datang, saudari. Yesus pun pernah berkata, akulah terang dunia. Tapi di atas salib ia mengalami kegelapan yang paling gelap pada jam yang seharusnya terang benderang. Nah, inilah paradoks yang mungkin seumur hidup kita nggak bisa selami. Tidak ada penjelasan verbal dari Allah Bapa, dari Pilatus, dari orang Majus mengenai kegelapan ini. Yang ada adalah suara nyaring ratapan Tuhan Yesus sekitar
Jam 3 dalam bahasa Aramaik. Eli, Eli, lama sabachthani. Saudara yang terkasih, kegelapan yang terjadi ini harus dipahami terkait dengan ratapan. Nah, teriakan Tuhan Yesus ini sekali lagi tidak mudah diselami. Martin Luther pernah memikirkan ini berjam-jam, lalu dia berdiri, memukul dadanya dan berkata, siapakah dapat mengerti bahwa Allah meninggalkan Allah? Allah berkata-kata tentang anaknya yang juga adalah Allah. Yesus Kristus anak Allah bukan dalam arti biologis, kita semua mengerti ini. Anak Allah, Yesus Kristus adalah Allah yang mencintai kebenaran, keadilan, dan membenci kefasikan dan dosa. Allah juga mengurapi Yesus Kristus yang adalah Allah dengan minyak sukacita. Tetapi sekarang di atas kayu salib, Allahnya Allah mengurapi Allah dengan kegelapan dan Allah berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Teriakan Yesus ini adalah ratapan yang perlu diselami dari beberapa sudut. Ayat yang tadi kita baca, ayat 46 dan ayat 50 menyebutkan ratapan dilakukan Yesus dengan suara nyaring. Artinya dengan seluruh tenaga terakhir yang ia miliki. Nah, saudara yang terkasih, ada 3 makna utama yang kita bisa renungkan mengenai ratapan Tuhan Yesus di atas kayu salib ini. Yang pertama, kata-kata Eli, Eli lama sabachthani adalah ratapan atau tangisan ketaatan. Sejak dari awal, Yesus mengerti tujuan hidupnya. Yesus bahkan melewati momen kegelisahan dan ketakutan yang paling mencekam di Getsemani. Yesus tahu persis apa yang bakal terjadi pada dirinya. Tapi di Getsemani, Yesus berkomitmen, bukan kehendakku, tapi kehendakmu Bapa yang terjadi. Saudari, ratapan ketaatan bukanlah tangisan keluhan, bukan tangisan karena takut mati. Tetapi ratapan ketaatan ini adalah tangisan yang menunjukkan realita bahwa ketaatan itu adalah pilihan yang tidak gampang. Tuhan Yesus Kristus memilih taat melalui penderitaan. Dan ini dinyatakan di dalam Ibrani 5 ayat 7 sampai 9. Mari saudari bersama saya membaca ayat ini yang ada di slide. Dalam hidup Yesus sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Allah yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ketaatan Yesus menuntut ia menghadapi pilihan-pilihan yang sulit. Contoh, waktu Petrus memotong telinga prajurit Markus, Yesus berkata di Matius 26 ayat 52 sampai 53, saudara yang terkasih. Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Berarti Yesus bisa melawan, punya kuasa untuk melawan. Tetapi Tuhan Yesus memilih untuk tidak melawan dan memilih tetap taat menderita. Nah, pilihan ini diambil berdasarkan kerelaan yang dikuasai kasih yang luar biasa besar. Karena memilih taat di atas Golgota, tergantung di atas kayu salib, Yesus tidak melihat para malaikat, tidak mendengar suara Allah Bapa mengkonfirmasi kasihnya, tetapi Yesus mengalami kegelapan yang pekat. Saudari, waktu kita mau hidup benar sebagai orang Kristen di tengah dunia ini, ada kalanya Allah izinkan kegelapan besar menyelimuti hidup kita dan tidak tampak adanya divine intervention dalam seluruh proses yang kita jalani. Kita diperhadapkan dengan pilihan untuk tetap setia, tetap taat, atau tinggalin Tuhan. Abaikan pengajaran Kristiani. Nah, ini tantangan terbesar hidup kita orang Kristen. Bedanya dengan Tuhan Yesus adalah ia meratap dalam ketaatan, bukan karena dosa. Nah, tetapi ia meratap saat menanggung dosa dan kutuk dosa manusia, yaitu kita semua, saudara yang terkasih. Kita menangisi kegelapan realita hidup ini seperti di masa sekarang umumnya
karena ada kontribusi kesalahan kita ataupun dosa kita. Meskipun tentu tidak selalu demikian, karena ada kegelapan dalam hidup kita ya karena salah orang lain, tapi kita yang menanggungnya. Contoh, mungkin Anda tergolong anak Tuhan yang menderita akibat orang tua yang abusive, baik verbal maupun non-verbal. Nah, ketaatan untuk tetap menghormati dan menyegani orang tua, tidak mengejek orang tua, apalagi mengutuk mereka dalam hati, itu adalah pilihan ketaatan. Ketika kita mau hormat pada orang tua yang sudah menyakiti kita, mungkin ada tangisan batin yang tidak diketahui orang lain. Kamu menangis, Allahku, mengapa saya diperlakukan begini? Nah, waktu Anda tidak dengar respons dari Allah, pandanglah salib, dengarkan, simak ratapan Tuhan Yesus ini, juga tidak ada respons verbal dari Allah Bapa. Sebenarnya semua jawabannya itu sudah ada, yaitu ketaatan Yesus. Itulah harga yang harus dibayar. Namun tentu mari kita belajar untuk tidak takut memilih ketaatan. Sebab ratapan atau tangisan demi taat bukanlah akhir, tetapi awal dari keajaiban perbuatan Allah. Saudara terkasih, contoh memilih taat ditunjukkan oleh seorang pembuat film Kristen bernama Tim Shea. Dulunya ia adalah seorang ateis, tetapi akhirnya ia mengalami kasih Allah dalam Yesus Kristus setelah baca Alkitab. Tim Shea rindu buat film yang menonjolkan Allah yang hidup dan benar. Nah, ia mengamati film-film epik cerita Alkitab yang dikeluarkan oleh Hollywood. Sebenarnya banyak yang tidak memuliakan Allah. Dua contoh yang sempat disebutkan di dalam interviewnya. Film Exodus, sutradara terkemuka Ridley Scott berkata, sumber kejahatan terbesar pasti adalah agama. Tidak ada agama yang baik dan penuh toleransi. Nah, saudara terkasih, jadi film Exodus dibuat atas dasar ideologi benci kepada agama. Film Noah, sutradara Darren Aronofsky berkata, Noah adalah film cerita Alkitab yang paling tidak alkitabiah. Nama Tuhan sama sekali tidak disebut dalam seluruh adegan. Nah, saudara terkasih, Tim Shea buat film David and Goliath demi ketaatan. Ia kerja keras lebih dari 11 tahun untuk merampungkan film tersebut, dibuat di Afrika Utara. Dia harus hadapi ancaman virus Ebola, istrinya pernah terancam dengan penyakit. Setelah selesai film itu ternyata dihina, dikritik abis-abisan oleh Hollywood, bahkan terancam tidak beredar. Banyak studio film di Hollywood tidak mau bayar film itu untuk dirilis di bioskop. Film epik mengenai Daud dan Goliat dikritik karena terlalu alkitabiah dan religius. Ada seorang CEO dari salah satu studio film juga berkata, kamu menyebut Tuhan hampir di setiap adegan. Makanya dikritik. Jadi saudara terkasih, ketaatan Tim Shea sebagai murid Kristus di dalam dunia atau industri film membuatnya menghabiskan lebih dari 11 tahun dengan banyak kesusahan. Namun sekali lagi, tangisan demi taat bukan akhir. Karena visi atas film tersebut rampung melalui penggalangan dana dari komunitas Kristen di Amerika. Ketaatan adalah pilihan. Bagi Yesus Kristus Tuhan kita, ketaatannya diikuti oleh kegelapan dan teriakan yang memilukan. Namun lewat ketaatan itulah karya Allah justru mengalami penggenapan. Perhatikan Matius 26 ayat 54. Persis setelah Tuhan Yesus menegur Petrus. Tuhan Yesus mengatakan, kalau begitu bagaimanakah akan digenapi apa yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa semua ini harus terjadi. Artinya, saudara terkasih, teriakan dengan suara nyaring dari Tuhan Yesus bukan cuma ratapan ketaatan, tetapi ini juga adalah ratapan atau tangisan atas genapnya kasih dan keadilan Allah. Ini adalah ratapan keterharuan atas penggenapan rancangan keselamatan Allah. Nah, kenapa penggenapan? Karena perkataan Yesus ini identik dengan ratapan Daud di Mazmur 22. Kalau saudari bisa tengok Mazmur 22, Anda bisa memperhatikan di sana bahwa perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu mengutip
kalimat pertama dari Mazmur 22 ayat 2a. Di situ dikatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabachthani. Tetapi sebenarnya Tuhan Yesus bukan cuma mengutip ayat 2a saja, saudara. Saya percaya ketika Tuhan Yesus mengutip perkataan Mazmur sebagai satu wujud penggenapan apa yang diucapkan di dalam Perjanjian Lama, sebenarnya seluruh Mazmur 22 pasti ada dalam pikiran Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus harus ucapkan ayat 2a secara verbal supaya manusia mendengar bahwa salib yang dialaminya adalah satu-satunya cara penyelamatan dan satu ketetapan Allah yang harus terjadi. Oleh karena itu ratapan Yesus bukanlah tangisan cengeng, bukan tangisan ketidaksanggupan, pengen cepet-cepet selesaiin, bukan tangisan keraguan akan kasih Allah. Tetapi ratapan Tuhan Yesus adalah ratapan atau tangisan keterharuan. Karena seluruh rencana penebusan Allah yang dimulai sejak Abraham, Ishak, Yakub atau Israel, Daud, akhirnya genap, rampung, tuntas. Nah, saudara, waktu Daud menulis Mazmur 22, tentu ia tidak tahu Yesus keturunannya akan genapi semua ucapan tersebut. Kita tidak boleh menolak kebenaran bahwa perenungan dan perkataan Daud di Mazmur 22 ini pasti diinspirasi oleh Roh Allah. Artinya waktu Daud meratap di Mazmur 22, Allah sudah menetapkan Yesus untuk menggenapkan kasih dan keadilan Allah yang harus terjadi lewat salib. Nah, nubuat di dalam Mazmur 22 ini seperti memotret peristiwa salib dari jarak yang sangat jauh sekali. Nah, kalau kita perhatikan saudara, isi Mazmur 22 itu memang banyak ratapan saudara. Ya, ada 3 siklus ratapan. Ayat 2 sampai 3 ratapan Daud karena merasa ditinggal Allah. Ayat 7 sampai 9 Daud meratap karena celaan, hinaan, cemoohan orang banyak. Jadi kalau kita mau melihat secara lebih detail sedikit saudara, kita bisa saksikan ratapan Daud ayat 2 dan 3 di Mazmur 22 sebenarnya dikutip oleh Tuhan Yesus di Matius 27 ayat 46. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, saya percaya Tuhan Yesus itu melihat seluruh Mazmur 22, bukan cuma ayat 2 saja. Jadi pada saat Tuhan Yesus di atas kayu salib, Tuhan Yesus juga menggenapi ayat 7 dan 8 dari Mazmur 22. Ya. Daud itu dicela, dihina, diolok-olok orang banyak. Tuhan Yesus mengalami hal yang sama. Dan kemudian saudara, ayat 13 sampai 19 juga sama. Daud meratap lagi. Nah, kali ini kaitannya adalah kepada penderitaan fisik. Jadi di ayat Mazmur 22 ayat 14 sampai 15 di situ Daud mengungkapkan penderitaan fisik. Ya, kata-kata yang dipakai adalah lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Ya, ini satu gambaran. Gambaran apa? Gambaran hausnya luar biasa. Tenggorokan tuh kering, saudara. Dan Tuhan Yesus mengucapkan di atas kayu salib, aku haus. Nah, kemudian saudara, Mazmur 22 ayat 18. Mereka membagi-bagikan pakaianku. Jubah Tuhan Yesus atau pakaian Tuhan Yesus pun dipecah, dirobek, kemudian diundi. Jadi saudara, Mazmur 22 ini memang ada 3 siklus ratapan atau tangisan. Tetapi di tengah ratapan, Daud tetap mampu menyatakan iman akan perbuatan Allah. Ada 2 kali, ayat 4-6 dan ayat 10-11. Ayat 4-6, iman Daud adalah kepada Allah yang kudus, yang meluputkan nenek moyang Daud dari segala pergumulan. Kemudian ayat 10-11, Daud menyatakan Allah ini adalah Allah pemberi hidup yang sudah melindungi dia sejak dari kandungan ibunya. Nah, bukan cuma iman, saudara. Di dalam Mazmur 22, Daud juga menaikkan doa permohonan kepada Allah. Jadi ratapan Daud bukanlah tangisan tanpa iman. Bukan tangisan tanpa puji-pujian kepada Allah. Bukan tangisan yang bikin Daud males doa. Dan bukan tangisan yang tanpa jawaban sebenarnya. Nah, ayat 22b sampai 25, di situ dikatakan Daud berseru.
Engkau telah menjawab aku. Daud bahkan memasyurkan dan memuji-muji Allah, saudara yang terkasih. Jadi iman Daud ini menampilkan conviction yang sangat kuat. Ya, di ayat 25 dikatakan, saudara yang terkasih, mari kita baca sama-sama. Sebab Allah tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan Allah tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Allah mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Jadi saudara yang terkasih, atas dasar ungkapan-ungkapan iman dan doa permohonan dalam Mazmur 22, maka jeritan Tuhan Yesus, Eli, Eli, lama sabachthani, ratapan Yesus ini nggak bisa dipandang sebagai tangisan kekecewaan kepada Allah. Sebab Yesus bukan sekedar ngafalin ayat 2a saja. Tetapi Yesus Tuhan kita menghidupi seluruh nubuatan di Mazmur 22. Jadi ratapan Tuhan kita adalah tangisan keterharuan. Karena akhirnya seluruh rencana keselamatan Allah genap tuntas di atas kayu salib. Dan itu cuma satu-satunya jalan, saudara yang terkasih. Nah, kebenaran ini pun dicantumkan di dalam Mazmur 22 ayat 32. Dan ini menjadi perkataan Tuhan Yesus yang hampir yang ke-6. Kebanyakan orang percaya ini ke-6. It is finished. Ya. Nah, oleh karena itu saya yang terkasih, ratapan Yesus di atas salib seharusnya menuntun kita makin terharu akan kasih Allah. Dari 7 perkataan di atas salib, perkataan yang dicatat oleh Matius ini menyebutkan Yesus berseru dengan suara nyaring. Sekali lagi artinya Yesus mengeluarkan seluruh energi ekstra di tengah segala keletihan, penderitaan untuk kasih tahu ke seluruh manusia betapa agung kasih dan keadilan Allah. Jadi kasih Allah di atas kayu salib bukan sekedar untuk dirasain secara perasaan atau emosi, tetapi untuk dihayati dan dihidupi. Dan kalau kita sudah mengerti, percaya dan jangan pernah ragu, saudara yang terkasih. Efesus 3 ayat 18 sampai 19 berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus mampu memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus dan mampu mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi kita harus paham betul cara Allah mengasihi kita. Cara Allah mengasihi kita bukan kasih yang tidak mendidik. Tetapi kasih yang adil. Kasih yang menguduskan, membasuh, membersihkan. Dan menolong kita untuk makin mengasihi Allah. Sebaliknya, saudara yang terkasih. Yaitu mengasihi demi perbaikan dan perubahan. Jadi jangan pernah pikir kita menerima kasih Allah lalu mengatakan, saya sudah begini dari sononya. Kamu mesti terima saya apa adanya. Tidak, saudara yang terkasih. Kalau Anda bilang, Anda berterima kasih kepada Allah melalui Yesus, tetapi kekeh bilang, saya nggak bisa berubah. Saya nggak mau berubah. Berarti Anda salah memahami kasih Allah. Atau Anda belum betul-betul mengalami kasih Allah tersebut. Kita bisa tes hal ini dengan melihat pernikahan kita, saudara yang terkasih. Atau tentu pernikahan Kristen secara umum. Kita yang menikah di awal tahun pernikahan kita bisa bilang benar-benar alami kasih Tuhan melalui istri dan suami. Lambat laun kita makin kesel sama pasangan mungkin. Terima saya apa adanya dong. Kamu kan tahu saya udah begini. Nah, komentar ini adalah komentar yang salah mengerti kasih Allah melalui suami atau istri. Anda mau menikah, Anda harus pahami kasih Allah dalam pernikahan adalah kasih yang membersihkan, menguduskan karakter, kasih yang mengubah kedua insan dalam pernikahan. Nah, mengubah pasti ada yang sakit, saudara yang terkasih. Jadi kasih Allah nyata dalam pernikahan. Ekspresinya bukan sekedar keluarga cukup makan, tambah kaya, bisa sekolahin anak. Bukan sekedar itu. Kalau kasih Allah benar nyata, dipahami, dikenali dengan akurat, ekspresinya nampak waktu suami istri lagi konflik, bertengkar, pernikahan retak. Coba lihat, siapa yang bersedia berubah duluan? Coba lihat dan perhatikan. Siapa yang mau taat sama Tuhan, tidak boleh bercerai.
dan pengajarannya. Siapa yang betul-betul mau ikutin pengajarannya, meskipun harus sambil menangis. Nah, saudara yang terkasih, bukan berarti kita hilang harapan ketika menangis karena kita mau taat. Sebab tangisan itu seperti ratapan Yesus, bukan akhir. Ratapan ketaatan Yesus ternyata menggenapkan kasih dan keadilan Allah. Maka tangisan kita yang mau taat akan menggenapkan rancangan Allah bagi hidup kita. Nah, rancangan Allah tidak pernah dibuat untuk mencelakakan Anda dan saya. Jadi saudara yang terkasih, salib harus ditempuh oleh Yesus karena memang tidak ada cara lain untuk display kasih dan keadilan Allah pada saat yang bersamaan. Hanya lewat salib, kedua karakter Allah, kasih, keadilan, bisa ditunjukkan kepada manusia yang berdosa secara bersamaan. Nah, kalau ada cara alternatif selain salib, tetapi Allah tidak gunakan cara itu, maka ia adalah Allah yang sangat kejam dan kita tidak perlu percaya. Mungkin kita bertanya, saudara yang terkasih, lah, dia kan Allah, tidak terbatas dalam segala hal. Masa nggak punya alternatif lain sih? Jawabannya adalah, saudara yang terkasih, Allah itu sudah kerjakan semuanya. Allah pernah wipe out semua manusia, ya, dengan air bah. Allah pernah hukum Israel juga dan sebagainya. Tetapi tetap pada akhirnya salib adalah cara terakhir. Nah, memandang salib Kristus, kita nggak boleh lupa perkataan 2 Korintus 5 ayat 21 ini. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat Allah menjadi dosa karena Anda, saya, manusia. Supaya di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Nah, selain itu di Galatia 3 ayat 13, saudara yang terkasih, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi lewat salib, Allah tidak mau menyalahkan manusia. Tetapi Allah menanggung semua dosa dan menimpakan semua akibat dosa pada diri anak tunggalnya, Yesus Kristus. Oleh karena itu sekali lagi saya tegaskan, kalau ada alternatif untuk selamat selain salib, tetapi Allah tidak mau gunakan alternatif itu, maka ia adalah Allah yang sangat kejam dan kita nggak perlu percaya. Kalau ada alternatif keselamatan selain salib, seperti yang diajarkan banyak kepercayaan, tetapi Allah tidak mau gunakan alternatif itu, maka kekristenan adalah agama yang paling bodoh. Kenapa? Karena cara penyelamatan dengan salib adalah cara yang paling memalukan, mematikan, dan juga sangat menyedihkan dan penuh penderitaan. Tetapi karena salib adalah satu-satunya cara terakhir, terbaik, termulia, teragung untuk display kasih dan keadilan Allah, maka Anda yang masih menolak, Anda tidak akan ketemu cara lain untuk diselamatkan. Tidak ada kasih yang lebih besar, lebih mulia, lebih agung, lebih adil selain kasih Allah yang mau mati melalui kayu salib buat kita semua. Nah, saudara yang terkasih, sampai zaman sekarang sebenarnya kasih Allah yang demikian masih ditunjukkan oleh anak-anak Tuhan di berbagai pelosok bumi ini. Salah satu contoh seperti yang terjadi di Korea. Ada seorang pastor bikin kotak penampungan untuk bayi cacat yang dibuang oleh pemudi yang hamil di luar nikah. Kemudian dikasih branding oleh satu film, The Dropbox. Ini satu wujud kasih Allah yang luar biasa sekali, saudara yang terkasih, dan masih terjadi. Nah, perenungan terakhir ratapan Yesus yang paling dekat dengan pergumulan kita adalah ratapan yang terakhir, saudara yang terkasih. Perenungan yang berkaitan dengan ratapan empati, saudara yang terkasih. Nah, pernah ditanya di dalam sejarah bahwa profesor ataupun ya kita tahu filsuf Nietzsche mengatakan God is dead tahun 1883, ya. Nah, perkataan ini kemudian dipakai oleh salah satu profesor di abad 20 yang dia mengatakan bahwa dia nggak mau mengajarkan murid-muridnya mengenai keberadaan Tuhan. Nah, si profesor tidak mau buang waktu katanya untuk bahas hal-hal mengenai Tuhan. Dalam beberapa periode kelas akhirnya tersingkap bahwa si profesor itu benci sama Tuhan karena dia pernah doa minta supaya orang tuanya disembuhkan, tapi Tuhan tidak intervensi sama sekali. Nah, saudara yang terkasih, dari sekian banyak alasan orang jadi ateis, kemungkinan besar alasan
penderitaan, alasan dikecewakan karena penderitaannya tidak diangkat oleh Tuhan meskipun dia sudah doa, mungkin alasan ini yang paling banyak muncul, saudara yang terkasih. Nah, profesor filsafat di dalam universitas itu terkunci dengan kekecewaan yang berubah jadi kebencian kepada Tuhan. Nah, itu yang membutakan matanya untuk percaya Yesus. Padahal waktu 1883 filsuf ini Nietzsche berani berkata God is dead. Tetapi tahun 1900 Tuhan yang ngomong. Lihat, Nietzsche is dead. Jadi saudara yang terkasih cuma beda 17 tahun saudara yang terkasih. Yang mati bukan Allah, tetapi Nietzsche. Nah, waktu kita merasa dengan kuat bahwa Allah tidak intervensi secara instan, itulah saat di mana kita perlu jadikan ratapan Yesus sebagai ratapan kita. Sebab kita tidak alami itu sendirian. Ratapan yang terakhir adalah ratapan Eli Eli lama sabachthani, itu dekat sekali dengan kita karena ini ratapan empati yang sedalam-dalamnya atas apa yang kita alami. Waktu Yesus meratap, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah Bapa tidak langsung jawab secara verbal. Jawaban Allah Bapa itu tunggu beberapa hari di kebangkitan. Jadi Tuhan Yesus tidak dapat intervensi instan dari Allah. Jika Yesus anak Allah tidak dapat intervensi instan, ya jangan expect kita dapat intervensi instan, saudara yang terkasih. Tujuannya tidak ada intervensi instan cuma satu, yaitu menguji apakah kita tetap percaya dan mengasihi Allah meski tidak nampak ada solusi. Kalau Allah selalu intervensi ketika ada masalah, maka iman dan kasih kita kepadanya hanya bergantung pada hasil, saudara yang terkasih. Tidak ada intervensi instan dari Allah bukan berarti Allah tidak mau bertindak karena kurang sayang sama kita. Tidak. Bukan berarti Allah tidak sanggup bertindak karena kurang berkuasa. Tidak, saudara yang terkasih. Tetapi supaya kita memandang Yesus, menyadari bahwa kita tidak sendirian, dan belajar praktek ratapan seperti Yesus meratap, saudara yang terkasih. Karena ketika kita meratap, kita bisa mengalami ratapan Yesus yang berempati dengan kita. Jadi tidak adanya intervensi instan bukan berarti tidak ada jawaban. Jawaban itu sebenarnya sudah ada, saudara yang terkasih. Ketika Anda merasa Allah tidak menolong seketika, ya, seketika ada masalah, tidak ada intervensi instan, sebenarnya Anda tidak sendirian. Karena Yesus pun sudah pernah melewati itu. Yesus tidak langsung dapat intervensi instan. Hanya kepada Tuhan yang mampu berempati pada penderitaan manusia, kita patut percaya. Seorang bernama Elie Wiesel, dia adalah seorang yang bertahan melewati masa pembantaian orang Yahudi atau disebut Holocaust survivor. Dia berhasil dapat Nobel perdamaian melalui tulisan berjudul Night. Di dalam buku itu dia kasih kesaksian. Kami melihat 3 orang digantung, 2 dewasa, 1 anak. Kedua orang dewasa langsung meninggal, lidahnya biru, bengkak karena kehabisan napas. Tapi anak laki yang tergantung itu masih bernapas karena dia terlalu enteng badannya, terlalu kurus. Nah, anak itu tergantung setengah jam antara hidup dan mati. Lidahnya masih merah, matanya masih membelalak, saudara. Dari belakang saya mendengar seorang pria bertanya, demi Tuhan, di mana Tuhan sekarang? Dalam hati kecil saya, suara batin saya berkata, di mana Tuhan? Disitulah Tuhan tergantung bersama anak itu. Tidak ada intervensi instan dari Allah atas anak itu, saudara. Karena Yesus bersama-sama anak itu tergantung. Yesus sudah tergantung dan menangis bersama anak itu. Nah, kebenaran inilah yang terkandung dalam ratapan Yesus, sebuah ratapan empati bersama kita. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, mari jangan jadikan perenungan firman ini hanya sebagai tambahan pengetahuan belaka. Lakukan ratapan dengan kata-kata dari Mazmur. Karena itulah contoh yang Tuhan Yesus berikan di dalam Matius 27. Lakukan ratapan dengan kata-kata Mazmur seperti Tuhan Yesus melakukan. Masukkan ratapan dalam kebaktian minggu sebagai wujud iman yang tidak ragu atas Tuhan yang panjang sabar dan berbelas kasihan. Sebab ratapan adalah wujud spiritualitas kristologis yang maknanya bersumber dari teladan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita semua boleh melakukan
apa yang Tuhan sampaikan kepada kita di dalam kehidupan kita. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi. Waktu berlalu dengan cepat sekali dan tak terasa awal bulan depan, yaitu tanggal 2 April dan 4 April, kita akan memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Satu kebiasaan baik yang telah kita lakukan selama ini, yakni sebelum kita sampai pada hari Jumat Agung, kita akan melakukan serangkaian kegiatan rohani. Yang pertama, mulai 28 Maret sampai 2 April, kita akan mengadakan doa puasa yang dimulai jam 10 malam sampai jam 12 siang. Lalu yang kedua, mulai 29 Maret sampai 1 April, yakni hari Senin malam sampai Kamis malam, jam 7, jemaat dapat mengikuti ibadah malam untuk memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus. Sebelum ibadah dimulai, jemaat dianjurkan mempergunakan waktu 1/4 jam untuk menenangkan diri dan berdoa. Guna menciptakan suasana yang lebih teduh, jemaat boleh menyalakan lilin di tempat di mana kita akan mengikuti ibadah. Lilin dapat diambil di gereja bersama dengan roti dan anggur. Yang ketiga, pada jam 7 malam, lilin dapat dimatikan dan kita akan memulai ibadah malam secara live streaming. Jemaat bisa menyaksikan acara ini melalui link yang akan dibagikan atau langsung YouTube GKA Gloria. Selesai pemberitaan firman Tuhan, jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan dengan mentransfer ke rekening gereja masing-masing. Dan yang keempat, kebaktian Jumat Agung akan diadakan pada hari Jumat 2 April jam 9 pagi. Jemaat bisa mengikuti kebaktian ini melalui link yang akan dibagikan atau YouTube GKA Gloria. Firman Tuhan akan disampaikan di dalam 2 bahasa, yakni bahasa Indonesia dan diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Selesai khotbah akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Yang kelima, kebaktian kebangkitan Tuhan Yesus Kristus akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 April pada jam 7 pagi memakai 2 bahasa dan jam 9 memakai bahasa Indonesia. Yang keenam dan yang terakhir, gereja menghimbau jemaat dapat memberikan persembahan Paskah sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Persembahan ini dapat ditransfer ke rekening gereja masing-masing atau dimasukkan ke dalam amplop dan dibawa ke gereja untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Demikian pengumuman dari gereja. Kami memohon agar jemaat bisa berpartisipasi di dalam acara ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Amin. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku.
mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan yang terbaik hanya bagi Dia. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Engkau tulus menerima kami, Tuhan. Kau tulus Menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Seperti lagu yang baru saja kami naikkan ini ya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau tidak pernah melihat rupa maupun harta kami, tetapi Engkau melihat ketulusan dan kesungguhan hati kami. Ajarkan kami ya Tuhan, agar kami tidak hanya memberi secara materi, tetapi kami boleh mempersembahkan diri kami, yang terbaik dari diri kami, untuk melayani Engkau dan memuliakan nama-Mu Yesus. Kami serahkan persembahan ini Tuhan hanya bagi Engkau. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Doksologi.
Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Jemaat Tuhan di GKA Gloria Satelit, hiduplah sebagai murid Kristus dengan melakukan ratapan mengikuti kata-kata Mazmur. Sebab itulah tindakan menyerupai Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah sumber segala pengharapan itu, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Mari kita sujud menyembah Dia.